Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dengan NIM L0211813114. Kali ini, saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dan penulisan ilmiah. Pada kali ini, tugas yang diberikan adalah membuat proposal penelitian, kemudian mempresentasikannya. Oke, langsung saja ya saya mulai. Judul: Analisis cemaran logam timbal pada ikan lemuru Sardinella lemuru di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Latar belakang penelitian. Pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya suatu zat atau komponen lain yang memiliki dampak negatif yang berbahaya bagi kelangsungan hidup biota laut dan manusia. Pencemaran perairan secara langsung disebabkan oleh buangan limbah ke laut, di mana salah satu bahan pencemar yang terkandung di dalam limbah adalah logam berat yang bersifat toksik. Pencemaran di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep disebabkan oleh limbah rumah tangga seperti deterjen, limbah industri dari PT Sementonasa, limbah permukiman, limbah dari tambak, limbah dari pelabuhan Biring Kasih, dan limbah dari aktivitas di dermaga Kasih Kebo. Selain itu, perairan Bawah Pitu juga menjadi tempat pembuangan limbah sisa pengolahan kepiting, karena di daerah tersebut terdapat beberapa tempat pengolahan kepiting rajungan, Portunus pelagicus. Berbagai kegiatan tersebut dapat menjadi sumber adanya logam berat di perairan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa salah satu sumber pencemar perairan Bawah Pitu adalah limbah yang berasal dari dermaga Kasih Kebo. Aktivitas yang terjadi di dermaga merupakan salah satu sumber bahan pencemar logam timbal. Mengapa saya katakan demikian? Karena pencemaran perairan akibat logam timbal itu juga dapat disebabkan oleh tumpahan minyak akibat perbaikan kapal, operasi kapal nelayan, ataupun kapal pengangkut barang, dan juga terdapat bahan bakar yang mengandung timbal. Karena bahan bakar ini mengandung zat atau bahan aditif tambahan yang disebut dengan tetraetil. Logam timbal bersifat mudah untuk larut dalam air, akan tetapi sulit juga untuk didegradasi. Tapi pada dasarnya logam timbal yang masuk ke perairan akan mengalami proses absorpsi yang dilakukan oleh rumput laut, ikan-ikan, dan biota akuatik lainnya. Biasanya terdapat perbedaan konsentrasi logam timbal pada musim hujan dan juga musim kemarau. Konsentrasi logam timbal akan meningkat pada musim hujan karena tingginya laju pengikisan atau erosi pada permukaan tanah yang terbawa oleh aliran sungai. Logam berat masuk ke dalam perairan tidak hanya melalui sungai, tetapi dapat juga melalui angin dan proses hidrotermal. Perlu teman-teman ketahui bahwa logam berat terbagi menjadi dua bagian, yaitu logam esensial dan juga non-esensial. Logam esensial merupakan logam yang memiliki manfaat bagi kehidupan biota perairan karena dapat membantu proses kerja enzim. Sedangkan logam non-esensial belum diketahui seperti apa manfaatnya di perairan, akan tetapi ia dapat menimbulkan pencemaran. Nah, salah satu logam non-esensial adalah logam timbal. Timbal merupakan salah satu jenis logam berat yang memiliki daya racun yang tinggi, sangat banyak ditemukan sebagai pencemar, mempengaruhi kehidupan biota air, serta dapat mematikan ikan terutama pada fase juvenil karena ia memiliki toksisitas yang tinggi. Timbal masuk ke dalam perairan akan terakumulasi ke dalam sedimen dan konsentrasinya akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Nah, akumulasi logam berat pada ikan dapat terjadi karena adanya kontak antara media yang mengandung toksik dengan ikan. Karena itu, pengawasan terhadap pencemaran logam berat di dalam perairan dilakukan dengan menganalisis biota air. Kandungan dalam biota air biasanya selalu bertambah dari waktu ke waktu karena logam memiliki sifat bioakumulatif pada jaringan hidup. Oleh karena itu, proses pengawasan pencemaran logam berat pada umumnya dapat dilakukan dengan menganalisis makhluk hidup. Salah satunya adalah ikan.
Logam berat masuk ke dalam tubuh ikan melalui saluran makanannya atau disebut juga dengan proses biomagnifikasi, melalui insang dan melalui kulit atau disebut dengan proses difusi. Jadi, jika logam timbal sudah masuk ke dalam perairan, pada saat ikan melakukan proses fisiologis, maka logam berat tersebut akan masuk ke dalam tubuhnya. Logam timbal yang masuk ke dalam tubuh ikan lemuru akan mengalami penumpukan di dalam jaringan tubuhnya, terutama pada organ yang rentan terkena bahan pencemar, seperti insang, hati, ginjal, dan juga usus. Sifat toksik yang terkandung dalam logam timbal juga dapat berpengaruh pada manusia yang mengonsumsi ikan yang mengandung logam timbal. Walaupun yang masuk ke dalam tubuhnya jumlahnya hanya sedikit, tetapi efeknya akan jangka panjang. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization dan Organisasi Pangan Dunia atau Food Agriculture Organization menyarankan untuk tidak lagi mengonsumsi makanan laut, terutama ikan yang mengandung logam timbal. Ikan lemuru digunakan sebagai sampel karena ikan ini sering ditemukan berenang secara bergerombol di dekat permukaan laut dan tidak jauh dari area pesisir tempat masyarakat pesisir beraktivitas dan membuang limbahnya, yang diketahui limbah ini merupakan sumber utama masuknya logam timbal ke dalam perairan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, pentingnya dilakukan penelitian mengenai cemaran logam timbal pada ikan lemuru di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cemaran logam timbal pada ikan lemuru yang ada di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Manfaat penelitian sebagai bahan informasi mengenai cemaran logam timbal pada ikan lemuru yang ada di perairan Bawah Pitu, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu deskripsi ikan lemuru. Ikan lemuru termasuk salah satu jenis ikan pelagis kecil yang berasal dari familia Clupeidae. Ikan lemuru memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Adapun ciri-ciri dari ikan lemuru yaitu badannya bulat berwarna biru kehijauan pada bagian dorsal dan keperakan pada bagian ventral. Ikan lemuru ini memiliki tipe sisik sikloid. Teman-teman dapat perhatikan pada gambar. Ekor ikan lemuru berbentuk cagak. Umumnya, ikan pelagis seperti ikan lemuru termasuk perenang cepat dan ukuran dewasanya dapat mencapai 5 hingga 50 cm. Ikan lemuru ini memiliki tapis insang yang digunakan untuk menyaring makanannya yang berupa plankton. Ikan ini biasanya berenang dengan berkelompok pada kedalaman kurang lebih 60 meter dan sering berwaya ke muara sungai. Ikan lemuru ditangkap menggunakan pursesein, payang, gillnet, pukat pantai, dan bagan. Biasanya masyarakat pesisir Kabupaten Pangkep, khususnya di Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep, sangat gemar mengonsumsi ikan lemuru karena selain dapat diolah dengan dimasak dahulu, ikan ini juga dapat dimakan mentah. Biasanya ikan mentah ini disebut dengan peco. Ikan telah diakui dapat menyediakan sumber energi yang sehat dan protein yang berkualitas tinggi, vitamin, dan berbagai macam nutrisi penting lainnya. Selain itu, ikan merupakan sumber omega 3 yang bermanfaat menurunkan resiko penyakit kronis pada manusia. Namun, keberadaan logam pencemar justru merusak kualitas ikan. Selanjutnya yaitu logam berat. Logam berat adalah polutan berbahaya yang persisten dan toksik yang tidak dapat dimetabolisme dan disekresi melalui proses biologis. Karena logam berat dapat terakumulasi di berbagai komponen ekosistem, baik itu di air ataupun pada sedimen. Nah, proses biomagnifikasi di perairan juga menyebabkan konsentrasi logam berat terus berlanjut atau ia akan terus meningkat. Logam berat yang terdapat di alam sebenarnya biasanya tidak berbahaya bagi lingkungan sebab logam berat memainkan peran penting dalam metabolisme jaringan pertumbuhan tumbuhan dan hewan. Namun,
karena keberadaannya yang tidak seimbang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Nah, peningkatan kadar logam berat di dalam air laut menyebabkan logam berat yang awalnya dibutuhkan untuk proses metabolisme dapat berubah menjadi racun, juga akan terakumulasi dalam sedimen dan biota. Logam berat masuk ke dalam air dan sedimen, kemudian akan diserap oleh bakteri, fitoplankton, dan zooplankton. Lalu, ini akan dimakan oleh ikan. Nah, salah satu logam yang sangat berbahaya bagi organisme dan mencemari perairan adalah timbal. Semakin banyak logam timbal di perairan, maka akan menyebabkan semakin menurunnya kadar oksigen terlarut. Logam berat ini dianggap sebagai polutan utama yang menyebabkan efek sitotoksik, mutagenik, dan karsinogenik pada hewan maupun organisme akuatik. Polusi yang disebabkan oleh zat ini dapat muncul dari berbagai sumber, serta dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Logam berat ini memiliki densitas yang lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Terjadinya peningkatan konsentrasi logam berat di laut berasal dari limbah industri, limbah perkotaan, transportasi laut, dan tempat pembuangan sampah domestik. Nah, organisme yang mengandung logam berat ini akan mengindikasikan bahwa terdapat sumber logam berat di lingkungan sekitar perairan. Bisa kita lihat pada PowerPoint penelitian terdahulu terkait dampak cemaran logam timbal pada ikan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratmini 2009 yang menyatakan bahwa konsentrasi logam timbal pada ikan lele masih di bawah maksimal. Namun seiring dengan meningkatnya pencemaran di perairan, maka kandungan logam timbal pada daging ikan juga semakin meningkat. Ikan yang terpapar oleh logam timbal akan menyebabkan organ tubuhnya mengalami kerusakan yang semakin parah dengan meningkatnya kandungan logam timbal dalam tubuh ikan tersebut. Nah, hasil penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Alivia dan Jawad 2000 pada Berancia hati ikan menunjukkan konsentrasi 0,05 ppm terjadi pembesaran pada epitel lamela, dan pada konsentrasi 0,15 ppm menyebabkan epitel tidak berfungsi lagi dan sel hati mengalami degenerasi lemak. Nah, kemudian pada penelitian sebelumnya juga pada penelitian dilakukan oleh Julhida pada tahun 2017, dampak yang ditimbulkan dari logam berat ini yaitu hati akan mengalami degenerasi lemak yang disebabkan oleh penumpukan lemak, bahkan jaringan sel hati akan menciut hingga terjadi kerusakan pada inti sel. Pada insang terjadi kerusakan jaringan lamela dan pada usus terjadi kerusakan edema. Selain itu, sifat toksik yang ditimbulkan bahan pencemar akan berpengaruh pada tulang rangka ikan. Jika konsentrasi logam timbal mencapai 188 mg per liter, maka akan menyebabkan kematian bagi ikan dan biota air lainnya. Sedangkan menurut SNI nomor 7387 pada tahun 2009 tentang batas kadar logam timbal pada ikan, yaitu sebesar 0,3 mg per kilogram. Nah, selanjutnya ini pada PowerPoint selanjutnya lebih dijelaskan lebih detail lagi mengenai dampak cemaran logam timbal terhadap ikan. Nah, proses akumulasi logam timbal di dalam tubuh atau jaringan ikan ini terjadi setelah proses absorpsi logam timbal dari air ataupun melalui pakan yang terkontaminasi logam timbal. Nah, ikan yang terpapar oleh logam timbal akan menyebabkan organ tubuhnya mengalami kerusakan yang semakin parah seiring dengan meningkatnya kandungan logam timbal dalam tubuh ikan. Kemudian, peningkatan suhu air cenderung meningkatkan penumpukan logam berat dalam tubuh ikan. Hal ini karena kenaikan suhu dapat meningkatkan kecepatan metabolisme dan respirasi sehingga jumlah penyerapan logam berat yang masuk ke dalam tubuh ikan juga akan semakin meningkat. Nah, kerusakan yang berhubungan dengan organ yang menyebabkan respirasi
akan menghambat proses respirasi ikan dan pastinya akan menyebabkan kematian pada ikan. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Mei 2021. Dan tempat pengambilan sampel yaitu di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Kemudian melakukan analisis di laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama atomic absorption spectrophotometry, timbangan elektrik, cool box, microwave, kantong plastik, pisau, piring, pipet volume, bulb, meteran, Erlenmeyer. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu ikan lemuru, aquades, larutan HNO3 pekat, dan asam perklorat HClO4. Selanjutnya yaitu metode sampling. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer atau disebut dengan data yang diambil secara langsung di lapangan. Variabel yang diamati adalah kandungan logam berat pada ikan lemuru. Kemudian, metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu pengamatan dengan menggunakan seluruh indera. Pengumpulan sampel ikan lemuru dilakukan dengan bantuan nelayan dengan menggunakan perahu kecil atau bisa disebut dengan sepi, yang memiliki kapasitas 4 hingga 7 orang. Kemudian, lokasi untuk mengumpulkan sampel ikan ditentukan berdasarkan tempat nelayan sering menangkap ikan lemuru di perairan Bawah Pitu, yaitu dekat dari muara sungai. Kemudian, selanjutnya proses penangkapan ikan dilakukan menggunakan pusen atau pukat cincin dengan membentangkan pukat cincin di sekitar lokasi penangkapan. Kemudian, ikan yang berhasil ditangkap akan diukur panjang dan beratnya, lalu dimasukkan ke dalam cool box agar kesegaran ikan tetap terjaga dan ikan tidak mengalami kerusakan. Kemudian, ikan ini akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis kandungan logam berat. Selanjutnya, analisis kandungan logam timbal. Langkah pertama, sampel daging ikan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu diberikan 10 ml asam nitrat dan 2 ml asam perklorat. Kemudian didiamkan selama 1 malam. Setelah itu, sampel kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kemudian pemanasan ditingkatkan lagi hingga uap kuning habis. Setelah uap kuning habis, suhu ditingkatkan lagi menjadi 170 derajat Celcius selama 1 jam sampai terbentuk uap putih, dan pada selanjutnya tahap destruksi ini sudah dinyatakan selesai. Jika tahap ketiga ini telah selesai. Selanjutnya tahap keempat, ekstrak, kemudian didinginkan dan diencerkan lagi menjadi 10 ml lalu dihomogenkan. Selanjutnya langkah terakhir yaitu mengamati dengan menggunakan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis kandungan logam timbal pada daging ikan ini terdiri dari tahap destruksi basa dan pengukuran konsentrasi logam timbal menggunakan AAS. Kemudian, kadar logam timbal ini dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan, yaitu C sama dengan C kali V per A, di mana C adalah kadar logam dalam sampel, kemudian konsentrasi larutan sampel, V volume penetapan atau penginceran, dan A berat sampel basah. Dan analisis data ini merupakan tahap atau bagian terakhir dari presentasi saya kali ini. Maka saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, komen, maupun subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.